Oke, kembali lagi dengan As Tutorial. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah kuota GameX dengan menggunakan aplikasi yang namanya KPN Tunnel, kayak gitu. Jadi untuk itu bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana caranya, jangan lewati video ini. Dan untuk itu teman-teman sebelumnya like dulu video ini serta subscribe video ini agar teman-teman mendapat video terbaru dari saya bagaimana cara berinternet murah lainnya. Nah, untuk itu langsung saja ke videonya. Cigedau. Oke guys, langsung saja ke caranya. Nah, jadi inilah aplikasinya KPN Tunnel Rep. Jadi bagaimana cara mengubah kuota GameX menjadi kuota flash? Kita menggunakan yang namanya aplikasi Tunnel. Namun aplikasi Tunnel ini dibantu dengan aplikasi yang namanya RFSSL dan Piston Pro, kayak gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mendownload file dan aplikasinya, teman-teman bisa download di deskripsi di bawah ini, kayak gitu. Teman-teman bisa download di deskripsi di bawah ini, saya sudah mencantum linknya dan teman-teman ikuti aja. Dan bagi teman-teman yang kesulitan dalam mendownloadnya, saya sudah sediakan video bagaimana cara mendownload file di alamat tersebut. Jadi nanti teman-teman tonton saja videonya dan ikuti langkah-langkahnya, kayak gitu. Nah, jadi kita langsung saja. Setelah teman-teman mendownload filenya dan teman-teman telah mendownload aplikasinya, dan teman-teman langkah selanjutnya teman-teman lakukan adalah menginstal aplikasinya. Nah, jadi aplikasinya teman-teman install. Di sini saya sudah install aplikasinya, yaitu Piston Pro, kayak gitu. Nah, dan juga aplikasi yang namanya RFSSL, kayak gitu. Nah, untuk RFSSL teman-teman harus buka, karena kenapa? Agar file RFSSL-nya tersedia di penyimpanan telepon teman-teman, agar sebentar nanti kita akan memasukkan file ke folder tersebut, kayak gitu. Nah, setelah teman-teman menginstal dan teman-teman telah mendownload filenya, nanti bentuknya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini nama filenya ini Arfan Unlimited dalam bentuk zip. Jadi teman-teman klik langsung filenya. Nanti ada tulisan di bagian bawah bagian kanan bawah itu tulisan ekstrak. Lalu teman-teman klik aja agar filenya diekstrak. Nah, seperti pada gambar di atas itu. Nah, lalu teman-teman klik, maka di dalamnya ada file dan aplikasi RFSSL ini, begitu. Nah, setelah itu langkah selanjutnya teman-teman copy aplikasi Arfan AS .rsa ini, lalu teman-teman klik salin. Setelah teman-teman klik salin, teman-teman pindahkan di file yang bernama, nah ini filenya RFSSL. Dan kalau teman-teman tidak menemukan filenya, teman-teman buat aja, klik di bagian kanan atas, lalu pilih membuat folder, lalu teman-teman tulis dengan nama RFSSL. Setelah itu teman-teman masuk dan kopikan file tersebut di dalam folder RFSSL ini. Ini saya sudah copy filenya, teman-teman bisa lihat Arfan AS. Terus langkah selanjutnya, teman-teman buka yang pertama aplikasi KPN Tunnel. Lalu teman-teman klik di bagian kanan atas itu titik 3, pilih opsi config, teman-teman pilih import. Lalu teman-teman cari file yang tadi di download. Tadi download, karena di sini saya sudah mendownloadnya dan menyimpannya di share it. Maka filenya ini nih teman-teman, Arfan Unlimited. Teman-teman langsung klik Arfan AS.ktr. Secara otomatis filenya akan tersimpan di aplikasinya tersebut. Lalu teman-teman klik mulai. Setelah itu teman-teman klik home, keluar dulu. Lalu teman-teman masuk ke aplikasi yang kedua, namanya RFSSL. Di sini teman-teman klik di bagian kanan atas, teman-teman pilih
config. Nah, teman-teman pilih arpad.as.rc klik, secara otomatis akan sudah filenya tersimpan di dalam aplikasi tersebut. Lalu teman-teman ubah ini menjadi 80, portnya 80. Lalu teman-teman klik jalankan. Nah, kalau sudah ada gambar pada di atas ini berwarna hijau, artinya sudah berjalan kayak gitu. Lalu teman-teman keluar, teman-teman masuk di aplikasi Piston Pro. Lalu cara untuk mengaturnya, sebenarnya pada videonya saya sudah menunjukkan bagaimana cara mengaturnya, tapi di sini saya jelaskan ulang agar teman-teman paham. Jadi teman-teman klik dialihkan sambungan seluruh perangkat dan matikan timer untuk internet yang lama. Teman-teman klik, kalau belum tercentang teman-teman centang, lalu teman-teman pilih di opsi lanjutan. Nah, teman-teman klik sambungan lewat proxy HTTP dan gunakan setelan berikut ini. Nah, alamatnya sama pada video saya sebelumnya itu. Jadi alamat hostnya 102.0.0.1 dan portnya 8080 kayak gitu. Nah, lalu teman-teman klik di kecualikan aplikasi. Nah, kecualikan aplikasi ini, jadi teman-teman klik pada aplikasi KPN Tunnel dan RFCell kayak gitu. Nah, di sini sudah terbuka teman-teman. Jadi teman-teman cari KPN Tunnel. Nah, ini KPN Tunnel, ini saya sudah centang ya, dan Rep SSL. Nah, Rep SSL ini teman-teman bisa lihat saya sudah centang. Lalu klik selesai, terus teman-teman keluar. Nah, lalu pilih wilayah. Kalau di sini wilayahnya terbaca, teman-teman langsung hubungkan saya. Tapi kalau sudah terbaca kayak gini, teman-teman bisa membuat proxinya dan bisa mencek-cek mana speednya yang lebih cepat dan lebih bagus. Tapi di sini saya pakai nama Singapura karena dari semua proxy yang saya coba, Singapura yang lebih bagus gitu. Itu teman-teman kembali ke beranda lalu klik mulai. Nah, jadi di sini kita tunggu prosesnya. Nah, kita kembali ke aplikasi KPN Tunnel. Nah, di sini tapi sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, di sini saya belum menunjukkan kepada teman-teman bahwa di sini saya menggunakan kuota GMX. Jadi saya tidak memiliki kuota flash sama sekali atau kuota internet. Nah, jadi kita bisa cek di 3636, lalu klik flash info SIM 2. Nah, jadi kita tunggu aja. Ini sudah ada informasi masuk nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kuota game saya 27,78 GB. Sebelumnya 30 karena saya sudah pakai beberapa hari, jadi kuota sudah berkurang. Dan kuota YouTube 0 MB, kuota internet saya 0 MB. Jadi di sini saya tidak mempunyai kuota internet, YouTube sama sekali tidak ada. Yang saya miliki hanya kuota GMX. Nah, jadi di sini saya aktifkan dulu data saya. Saya aktifkan dulu data saya. Data seluler saya pilih di SIM 1. Karena yang tadi itu yang ada kuota GMX-nya itu di SIM 1. Teman-teman bisa lihat ini SIM 1. Nah, setelah data saya sudah aktif, kita matikan dulu aplikasinya agar kita mau buka YouTube apakah berhasil dengan tidak menjalankan aplikasinya. Nah, agar teman-teman bisa lihat. Di sini saya buka YouTube tanpa mengaktifkan aplikasinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terbuka ya, tapi di sini tidak bisa lihat gambarnya kayak gitu. Kita tidak bisa lihat gambarnya. Nah, coba kita tes putar. Nah, sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini proses loading, namun tidak
tidak bisa memutar video. Nah, ini kuota GameX-nya tidak bisa digunakan. Nah, jadi kita hapus dulu filenya, kita kembali ke aplikasinya. Nah, di sini kan sudah masukkan file, jadi kita klik mulai. Lalu di sini juga kita klik mulai. Nah, kalau ada tanda merah seperti ini teman-teman hentikan dulu, lalu klik mulai lagi sampai tandanya berwarna hijau, nih teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman masuk di aplikasi Pisphone Pro. Nah, Pisphone Pro ya, tunggu teman-teman. Nah, klik mulai. Nah, terus kita tunggu sampai terhubung. Nah, memang di sini proses terhubungnya agak lama teman-teman, tapi jika sudah terhubung kualitas internetnya lebih bagus teman-teman. Nah, di sini mohon maaf teman-teman, saya lupa. Di sini teman-teman harus ganti dulu kuota lokalnya itu dengan 80 ya. Jadi sini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah proses terhubungnya. Jika kalau sudah terhubung, nanti akan secara otomatis dia masuk ke Pisphone Pro. Nah, memang di sini proses terhubungnya agak lama teman-teman dibandingkan video saya sebelumnya. Namun di sini jika sudah terhubung teman-teman, di sini kecepatannya lebih bagus dibandingkan video saya sebelumnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita tunggu aja teman-teman. Ya. Nah, memang agak lama teman-teman sih. Tapi jika sudah terhubung, wow, speednya lebih bagus. Nah, jadi bagi teman-teman, saya katakan bagi teman-teman yang ingin mendownload filenya, jadi saya sudah sediakan di deskripsi di bawah video saya, di bawah ini, dan juga bagi teman-teman yang kebingungan bagaimana cara mendownload filenya, teman-teman bisa nonton video saya. Saya sudah taruh linknya di bawah ini kayak gitu. Jadi nanti teman-teman klik dan tonton videonya dan ikuti langkahnya saja. Dan jika teman-teman mengikuti langkahnya dengan tepat, dan teman-teman bisa mendownload filenya. Dan video ini juga jika teman-teman mengikuti langkahnya dengan tepat, saya rasa teman-teman akan seperti saya juga, seperti pada gambar yang teman-teman lihat ini, bahwa terowongan tersambung. Artinya kita sudah bisa, artinya kita sudah terhubung ke internet. Nah, jadi kita keluar, kita masuk ke aplikasi YouTube. Nah, kita tes apakah berhasil atau tidak. Sini ada loadingnya teman-teman. Nah, di sini sudah mulai terbuka, sudah mulai terlihat kayak gitu teman-teman. Sudah mulai terlihat. Nah, walaupun sedikit lama tapi agak lebih cepat ya teman-teman, maksudnya lebih bagus dibandingkan video saya sebelumnya. Coba kita tes putar video. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saat saya putar langsung dengan begitu cepat videonya terputar. Dimana video saya video pasti jauh dulu. Nah, walaupun di sini ketika kita putar videonya agak blur, teman-teman bisa menaikkan kualitas gambarnya dengan mengklik gambar di bagian kanan atas titik 3 tuh. Teman-teman pilih angka 200 pixel ini. 200 pixel teman-teman pilih sini untuk kualitas gambar cepat bagus. Dan speednya masih tetap lancar. Jadi kita naikkan di 360 pixel. Bisa buka yang namanya internet. Coba kita buka browser ya, kita tes API kecepatannya. Nah, di sini lebih cepat teman-teman.
Coba kita klik. Sepeda. Mana sepeda? Kesian lagi kita klik. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan sedikit teman-teman. Ini kita sudah kembali. Jadi speednya lancar teman-teman. Nah, coba tes buka salah satu link, kita tes buka. Nah, di sini sudah teman-teman bisa lihat bahwa linknya sudah terbuka. Nah, dan speednya agak lebih bagus di salah. Speednya agak lebih bagus teman-teman, lebih bagus. Kalau di video sebelumnya itu gambarnya terlihat agak lama. Kalau di cara ini saya yakin 100% lebih bagus teman-teman, dan teman-teman pakai lebih memuaskan. Bukan hanya itu, teman-teman juga bisa buka, ya sudah pasti ya, Facebook. Artinya saya bilang lagi ya, kalau internet saja YouTube bisa, lagi Facebook teman-teman, kayak gitu. Nah, juga bisa buka ya namanya, teman-teman bisa chat di WA dengan keluarga atau saudara atau teman-teman, atau dengan teman-teman. Dan juga teman-teman bisa buka yang namanya Instagram gitu. Jadi semua aplikasi bisa dipakai teman-teman. Jadi dengan cara ini semua aplikasi bisa dipakai teman-teman. Nah, lihat, wow, speednya lumayan teman-teman, lumayan cepat juga ya. Walaupun ada beberapa terbukanya agak lama, tapi untuk cara ini sangat memuaskan teman-teman. Kalau menurut saya sih, saya tidak tahu menurut teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang sudah memakai aplikasi ini atau cara ini, dan tolong komentar di bawah deskripsi video saya bahwa teman-teman pakainya puas atau tidak, kayak gitu. Begitu. Dan di sini saya membagi caranya kepada teman-teman secara gratis, tanpa perlu dibayar, kayak gitu. Karena kalau di tempat lain untuk cara seperti ini mahal teman-teman, terkadang itu pakai perbayar gitu. Dan semua cara mereka berikan kepada teman-teman di videonya. Nah, untuk mendapat aplikasinya teman-teman harus membayar mereka, sehingga mereka akan mengirim aplikasinya buat teman-teman. Kalau teman-teman tidak bayar ya tidak diberikan aplikasinya, kayak gitu. Nah, tapi di video yang saya buat ini saya kasih semua caranya dari awal sampai akhir dan gratis bagi teman-teman, kayak gitu. Dan jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, sebarkan buat yang lain juga, agar teman-teman yang lain juga mendapat manfaat dari video ini, kayak gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.